Oke, halo Lev. Kita bahas ya soalnya ya. Oke, nah ini kita mulai di nomor 1. Nah ini biasanya ya satu kutipan cerpen gini itu untuk berapa soal gitu. Sama kayak di soal nomor 1 ini buat maksudnya sama kayak di soal teks ya, teks kutipan cerpen yang ada di soal nomor 1 ini buat 3 soal nomor 1, 2, 3 ya. Oke, nah ini ingat ya Lev ya, kalau kita ngerjakan soal apapun itu ya, khususnya bahasa Indonesia yang teksnya banyak ya, teksnya panjang-panjang ini, kita langsung baca soalnya dulu ya. Jadi jangan kamu baca teksnya dulu baru baca soalnya, nanti kamu kerja 2 kali ya. Jadi ini nomor 1 ini ya, yang ditanyakan apa sih? Oh, yang ditanyakan ini tokoh aku di sini siapa, jadi kamu baca cerpennya, kutipan cerpennya. Oke. 2 kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial itu apa? Keuangan ya. Kendala finansial atau keuangan mendorongku untuk merambah dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Suatu hari Kak Ica, saudara sepupuku, datang kepadaku. Nanda, di sebelah toko bunda ada kios yang dijual. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli kios itu? Kami mulai berbisnis pakaian. Tidak kusangka usaha itu menuai hasil yang gemilang. Nah, di sini toko akunya siapa? Kita bisa menentukan toko aku itu dilihat dari teksnya, dari kutipan cerpen itu, dari yang dituliskan langsung di situ, atau juga dari ucapan atau dialog tokoh lain. Nah, di situ ada dialog Kak Ica ya. Kak Ica ini bilang Nanda. Wah, berarti yang diajak ngomong dan tokoh aku di sini adalah Nanda. Nomor 1 yang B. Oke. Ini ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Amanat yang tidak sesuai dengan penggalan cerpen di atas. Kalau pertanyaannya amanat yang tidak sesuai, berarti ada satu yang tidak masuk dalam teks ini, nggak nyambung gitu ya. Mana? Yuk, coba. Kalau yang A, janganlah takut pada kegagalan, masih masuk ya di kutipan cerpen ini ya, karena di tokoh aku, tokoh Nanda itu dia nggak takut, dia selalu mencoba gitu ya, dia selalu semangat gitu. Kemudian yang B, tekunlah dalam setiap pekerjaan, niscaya menuai hasilnya. Gimana? Ya, ini masih sesuai yang B. Kalau yang C, uang bukanlah penentu keberhasilan seseorang. Nah, ini ya. Ini tadi kalau masalah uang tadi, si Nanda itu bilang, dia itu meskipun ada kendala finansial atau kendala uang gitu ya, dia tapi tetap semangat, dia masih bisa kreatif, dia masih bisa punya usaha yang lain gitu. Gimana caranya dia biar tetap bisa kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi kalau yang C ini masih nyambung juga ya. Kalau yang D, berdoa adalah penentu kesuksesan seseorang. Kalau di kutipan cerpen ini tadi nggak ada ya kata-kata berdoa, gimana dia si Nanda ini meminta pada Tuhan, nggak ada ya, tapi dia secara implisit menunjukkan dia tetap usaha. Nah, jadi yang tidak sesuai yang mana? Yang D ya, berdoa adalah penentu kesuksesan seseorang. Nomor 2 jawabannya yang D. Oke. Kemudian lanjut nomor 3. Kata sepenuh hati dalam cerpen di atas maknanya apa? Sepenuh hati ada di kalimat yang keberapa ini? Kalimat kedua ya. Ku tekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Mana? Semangat, sungguh-sungguh, percaya diri, atau ikhlas?
Yo, sepenuh hati. Mana? Sungguh-sungguh ya. Ini sebenarnya hampir mirip sih dengan yang semangat dan sungguh-sungguh. Tapi kalau sungguh-sungguh itu benar-benar apa ya? Ada fact, ada dia benar-benar ingin mewujudkan gitu. Kalau kita semangat, oh udah semangat gitu ya, semangat aja. Jadi tapi yang lebih tepat di sini mana? Sepenuh hati sungguh-sungguh yang B. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, sama ya yang saya ingatkan tadi, kita harus baca dulu soalnya yang diminta apa sih gitu ya, biar enggak mengulang balik baca kedua kali. Oh, yang diminta ini yang nomor 4, menentukan struktur ya, menentukan bagian. Nah, ini bagian belum ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat di sini. Apa-apaan sih lo, posternya kan jadi sobek. Sorry Rin, gue bener-bener gak sengaja. Rinta sama sekali gak ngegubris pembelaan Anya. Ia masih memandangi poster blur kesayangannya yang kini sudah terbagi dua karena robek. Rin, sorry ya gue. Udah deh, pulang sana. Potong Rinta kesal. Matanya sudah sembab, hampir nangis. Anya gak mau memperburuk keadaan. Ia pun langsung keluar dari kamar Rinta dan bergegas pulang. Nah ya, ini sebenarnya gampang ya, gampangnya gini. Oh, ini ada yang keliru ya. Ini sebenarnya pilihannya ada orientasi, yang B ini komplikasi, mulai muncul masalah, resolusi ini akhir dari masalah ya. Kalau koda ini hampir sama dengan amanat. Nah, kalau orientasi ini kan pengenalan. Nah, di kutipan teks yang sudah kita baca ini mana yang lebih tepat? Iya, yang komplikasi, mulai muncul masalah. Masalahnya ini apa? Masalahnya si siapa? Rinta, maaf Anya ya, Anya menyobek posternya si Rinta. Ya, ini mulai muncul masalah. Jadi kutipan teks tadi memuat bagian yang B, komplikasi atau masalah. Oke, selanjutnya ya nomor 5. Karakter Rinta. Rinta ini korban atau pelakunya ya di sini? Korban ya, dia yang disobek posternya. Mana? Yang A ya, sebenarnya bukan pemarah sih. Tapi ya jelas lah dia marah karena memang barangnya disobek sama si Anya gitu ya. Tapi ini yang hampir mirip lah, yang lebih tepat pemarah. Mungkin lebih kata-katanya bukan pemarah ya. Kalau pemarah kan lebih sering suka marah gitu ya, emosi atau mungkin sebenarnya. Oke, tapi yang lebih tepat yang A. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini tadi kita diminta untuk menentukan latar ya. Ini yang diminta adalah berlatar waktu sore. Sebenarnya nggak perlu baca teksnya, udah nggak usah ya, cukup langsung lihat di pilihan jawabannya aja di sini. Coba mana yang menunjukkan waktu sore? Mentari di sebelah barat, ku ingin kau berbohong. Nah, ini pilihan B, C, D udah nggak kelihatan, udah nggak pas ya. Mentari terbenam di sebelah barat, berarti yang A. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini tadi teks yang nomor ini ya, menggunakan sudut pandang apa? Ini baru kalau diminta soal menggunakan sudut pandang apa, kita harus baca teksnya. Ku ingin kau berbohong padaku, seperti yang kau utarakan kemarin dan kemarin dulu itu, ketika mentari meredup berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah, dan ketika kerumunan itu tak lagi bersamamu, kau mulai dengan kisah kebohonganmu yang pertama kepadaku. Nah, mana? Yang orang pertama pelaku utama ketiga? Orang pertama pelaku utama, yang B orang pertama sebagai pengamat, orang pertama dan orang ketiga, atau yang D orang ketiga terarah? Jelas ya kalau menggunakan aku, kamu, kemudian di sini kan nggak disebutkan nama ya, beda kalau tadi orang pertama pelaku sampingan, bukan ya. Ini berarti yang lebih cocok orang pertama pelaku utama yang A. Kemudian latar suasana. Nah, kira-kira yang mana ini? Kalau dari kata-katanya tadi dia kelihatan kecewa ya. Kecewa karena apa? Dibohongi. Jadi yang D.
Nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Ini struktur. Mungkin struktur skip dulu ya, Levi, karena kan tadi kita masih bahas unsur intrinsik. Oke, nomor 9 jadi skip dulu. Lanjut nomor 10. Sudut pandang lagi. Pak Bala menutup matanya kembali. Dia terbaring demikian letih, telah berbicara begitu banyak. Mereka duduk mengelilingi dengan pikiran masing-masing. Cerita Pak Bala menimbulkan kesan yang dahsyat sekali dalam hati mereka. Mereka ingin selamat sampai ke kampung, meninggalkan hutan dengan harimau maut jauh-jauh di belakang. Akan tetapi mengakui dosa-dosa di depan kawan semua. Ayo, masih ingat ya? Jadi kalau kita menggunakan kata ganti orang ketiga, dan ini kan menceritakan Pak Balam ya. Jadi Pak Balam ini tokoh utamanya, dan dia yang Pak Balam ini yang diceritakan. Jadi yang lebih tepat yang mana? Orang ketiga serba tahu. Nomor 10C. Selanjutnya nomor 11. Nah, ini yang diminta adalah tokoh utama. Jadi kita harus baca dulu ya. Hari ini hari yang dinantikan. Hari ini di sekolah mengadakan acara pembagian rapor kelas. Seperti biasa, orang tua harus mengambil rapor masing-masing siswa. Kali ini Mama Ken yang mengambilnya. Sebenarnya bisa saja dia tenang-tenang. Masalahnya bulan ini dia sudah membolos 2 kali tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hal ini membuat hatinya galau karena khawatir wali kelas menyampaikan hal itu pada mamanya. Untuk menenangkan hatinya, Ken mencoba duduk di pinggir taman sambil berbincang santai bersama Hilmi sahabatnya. Ayo, tokoh utamanya di sini jelas yang Ken, ya. Oke. Kemudian konfliknya apa di sini? Iya, yang A. Kegalauan Ken karena khawatir wali kelasnya memberitahu orang tuanya bahwa dia telah membolos sekolah. Sebenarnya bukan masalah dia dapat nilai yang jelek atau gimana ya, tapi dia takut akhirnya kebongkar kalau dia itu sebenarnya bolos, dan dia itu izin ke orang tuanya sebenarnya masuk ya. Nomor 12A. Nomor 13. Makna simbol kata yang bercetak miring. Di sini mana yang dicetak miring? Setangkai mawar. Nah, setangkai mawar. Kalau mawar ini apa sih? Identik apa? Nah, dari 4 pilihan jawaban ini ada 2 yang mirip ya, antara kecintaan atau ketulusan. Nah, untuk memastikan jawaban kita harus baca isinya ya. Kira-kira mana yang lebih tepat? Tegar menangis dan menyesali perbuatannya. Ia menyesal karena selalu mengecewakan ibunya. Ia pun segera menemui ibunya dan memberikan setangkai mawar sambil memeluk erat ibunya lalu berkata, "Maafkan aku, Ibu." Nah, berarti di sini dia membawa mawar sebagai ungkapan maaf. Kalau meminta maaf, lebih tepat yang mana? Ketulusan, ya, yang D. Oke. Selanjutnya nomor 14. Simpulan ini jangan dulu ya. Tadi kita juga masih bahas unsur intrinsik. Nilai moral juga belum dulu karena kita masih belum bahas yang unsur ekstrinsik. Oke, nomor 16. Lanjut nomor 16 dulu. Penyebab konflik. "Hai gemblong," sapa teman-teman Daryati dengan nada penuh candaan. Memang ia sering mendapatkan sapaan seperti itu di kelasnya, bahkan juga dari teman kelas lain. Tubuh Daryati tidak gemuk. Sapaan itu diberikan karena ibunya memang seorang bakul gemblong, makanan dari ketela pohon yang dikukus lalu ditumbuk halus. Namun untayan candaan itu tak pernah dipedulikannya, meski secara jujur Daryati merasa tak nyaman. Ia merasa mendapat tempat untuk berlatih sabar. Oke, penyebab yang dialami tokoh pada kutipan cerita tersebut adalah apa yang menyebabkan masalah itu? Kan masalahnya apa sih? Si Daryati disebut gemblong. Ya. Nah, apa? A. Sering dipanggil dengan nada ejekan gemblong. Kalau yang A ini masalahnya ya, konfliknya ya. Nah, ini penyebabnya. Kenapa kok dia diejek dengan ejekan gemblong tadi? Kalau yang B
tubuh dari hati gemuk alias gendut? Enggak ya, di situ dijelaskan tubuh dari hati tidak gemuk. Yang C, ibunya seorang bakul gemblong, makanya dia disebut gemblong itu tadi. Yang 16 C, kalau penyebab itu apa sih sebelum masalah gitu ya, yang membuat masalah itu apa itu. Kemudian nomor 17, nah kalau akibat itu apa setelah masalah gitu, apa yang dihasilkan dari masalah itu akibatnya ya. Kalau akibat tadi, kalau penyebab itu sebelum konflik ya, sebelum masalah. Kalau akibat itu setelah konflik atau setelah masalah yang terjadi apa itu. Oke, akibat konflik. Nah, menurut ibu yang didengarnya dari ayah, sebab terjadi penikaman terhadap obstetriser Belanda itu karena obstetriser itu selalu mengganggu keluarga mereka, dan rupanya kuli-kuli kontrak itu sudah gelap mata, tidak dapat lagi menahan hati melihat obstetriser itu mengganggu keluarga mereka. Lalu mereka memutuskan ramai-ramai menyerang si obstetriser. Akibatnya apa? Kalau yang A, obstetriser selalu mengganggu keluarga para kuli, ini konfliknya ya. Nah, kalau para kuli marah, kan? Mana? Endingnya ini yang mana? Akibat konfliknya? Iya, yang C, kuli kontrak memutuskan untuk menyerang si obstetriser karena dia sering mengganggu keluarga para kuli. 17 yang C. Nomor 18, jangan dulu ya, karena kita masih belum bahas nilai ekstrinsik. Nomor 19, watak tokoh Farisal. Nah, watak tokoh, watak tadi sama aja dengan penokohan. Teman-teman Farisal bersorak gembira. Irsyad terkulai lemas karena layang-layangnya putus. Senja pun tiba. Ketika terdengar suara adzan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. Berita kemenangan Farisal atas Irsyad semakin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Farisal memang sakti. Farisal menjadi semakin tinggi hati. Tinggi hati di sini apa? Sombong ya. Sombong itu sama dengan congkak yang C. Oke. Terakhir nomor 20, latar pada teks tersebut. Nah, kalau latar berarti yang ditanya mana? Tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini udah kelihatan banget live dari kalimat pertama. Coba, ketika matahari mulai redup, saya masuk dapur. Kalau ketika matahari mulai redup, jelas apa latar waktunya? Iya, senja hari. Ya, di sini udah kelihatan banget kalau A, B pagi bukan ya. D siang tidak. Berarti yang C. Oke, nomor 20 C. Selanjutnya untuk yang tadi yang beberapa soal yang kita loncati, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, gimana? Udah betul semua? Apa ada yang salah? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung chat WA ya. Oke.